Cukup nggak 1 jam ngerjain soal itu? Ya, silakan yang mau berpendapat. Tergantung soal, Pak. Soal tadi gimana? Mas Haidar selesai nggak? Alhamdulillah sih selesai, Pak. Tapi di awal tadi sempat ada error di Excel-nya. Oh, selesai dari tadi atau baru Mas Haidar? Enggak, baru aja kok, Pak. Baru aja. Baru aja. Mungkin yang lain masih belum ya kalau Mas Haidar belum nih kayaknya. Gimana yang lain? Saya perlu informasi juga nih. Belum selesai, Pak. Belum selesai ya. Oke, gini, saya mau cerita sedikit ya pengalaman. Oke, nanti diselesain nanti juga nggak apa-apa gitu ya. Kita fokus ke kelas dulu nih. Jadiin oleh-oleh aja buat latihan sebelum tes. Oke, jadi saya cerita sedikit teman-teman. Dulu waktu saya S1, ada dosen akum gitu ya. Kalau ngasih soal, ya dulu belum zaman gini ya, belum zaman ngerjain soal atau ujian itu online misalnya gitu ya. Masih tulis tangan di folio gitu ya. Eh, Dosen ini setiap ngasih ujian itu panjangnya minta ampun teman-teman. Dari jurnal sampai ke terakhir sampai laporan keuangan. Jadi kalau teman-teman udah pernah belajar akom, tahu sendiri ya laporannya kan lebih banyak daripada laporan keuangan atau akuntansi biasa gitu ya. Juga akunnya ada apropriasi gitu-gitu ya, banyak banget namanya panjang-panjang lagi. Itu nggak pernah selesai tuh kita tuh selama ngerjain ujiannya ya. Karena kan panjang banget ya dari jurnal, ledger, apalagi buku besar gitu ya. Apalagi laporannya ada LO, ada LLA dan sebagainya. Ternyata setelah kuliah berakhir gitu ya, kita baru baru tahu tuh motivasi dibalik banyaknya atau ya dituntutnya kita nggak, kenapa kita nggak pernah selesai dalam mengerjakan soal itu atau ujian itu, karena ketika soal itu diberi banyak banget teman-teman ya, mahasiswa itu jadi tidak ada waktu untuk tengok kanan kiri gitu ya, jadi sangat fokus untuk menyelesaikan eh, soalnya yang banyak banget seperti itu. Dan saya melihat kayaknya dari apa ya, curhatan-curhatan mahasiswa di semester yang lalu atau di tahun yang lalu gitu ya, kayaknya ada yang beberapa mengeluh soalnya banyak banget gitu ya. Dan menurut saya diantaranya motivasinya mungkin tidak jauh berbeda dengan dosen akum saya saat dulu gitu ya. Jadi soal itu diberi soal yang banyak supaya mahasiswa itu fokus untuk menyelesaikan di waktu yang sangat singkat itu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Ini kan namanya juga cuma cerita ya. Karena menurut saya masuk akal juga gitu kan. Karena kalau selesai cepat biasanya habis itu yang selesai duluan bertanya-tanya temen. Lihat tuh ini gitu. Nomor 1, nomor 2 dan sebagainya. Nah, maka teman-teman ya saya sangat menyarankan teman-teman untuk apa ya, tidak terlalu panik ketika melihat soal yang banyak. Apabila nanti soalnya banyak ya saya belum tahu ya. Fokus saja kerjakan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Misalnya kayak tadi gitu ya, ketika melihat soal seperti itu, saya menduga sebenarnya akan lebih banyak nanti di UTS. Tapi waktunya juga mungkin nanti lebih banyak, saya kurang tahu ya. Karena yang saya tahu ya, yang saya berikan informasi yang saya tahu bahwa kalau soal yang saya buat tadi itu kan seagaknya berhubungan gitu ya, dari awal, dari impor, validasi dan sebagainya sampai ke simulasi terakhir di neraca saldonya. Di UTS nanti kemungkinan tidak digabung seperti itu, jadi terpisah-pisah gitu ya. Jadi impor sendiri, lalu validasi sendiri misalnya gitu ya. Lalu simulasi sejajar yang summarize itu sendiri, dan sisanya sendiri-sendiri. Kemungkinan ini ya, saya bilang kemungkinan ya, bahwa tidak akan jadi satu siklus yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, melihat kemungkinan seperti itu teman-teman, jadi teman-teman bisa memilih nih, mana yang, oh, mohon maaf ini azan, saya tunda dulu sebentar ya.
Oke, adanya sudah selesai, saya lanjutkan ya. Ini sampai mana ya? Eh, saya lupa sampai mana. Sampai UTS, ya, sampai mana? sampai UTS bukan? Suaranya kurang jelas, Mas Denny. Sampai mana? Sampai UTS, Pak. Oh, sampai UTS. Sampai UTS sampai mana ya? Oh, soal UTS-nya ya. Soal UTS-nya kemungkinan tidak ada hubungan satu sama lain ya, antara yang tadi dari impornya sampai terakhir. Jadi teman-teman seharusnya bisa ngatur strategi sendiri. Teman-teman tuh lebih mudah yang mana dikerjakannya gitu ya. Kalau soal jenis yang saya tadi contohkan itu kan eh, nggak bisa ya kalau kita nggak impor dulu terus tiba-tiba ngerjain yang neraca saldo misalnya, atau kita nggak ngoreksi dulu ada masalah apa atau bikin persediaannya gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman dari soal yang terpisah itu teman-teman bisa tentukan sendiri strateginya. Oh, mau impor dulu, mau mengurut dari 1 sampai 5 juga boleh gitu ya. Atau mengerjakan yang teman-teman bisa dulu juga boleh ya. Ini informasi yang saya tahu teman-teman ya. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa yang diujiankan kemungkinan tadi impor, validasi, summarize, tentu nanti juga semua sejajar yang perlu ada koreksi atau tidak perlu ada koreksi nanti kemungkinan seperti itu. Jadi teman-teman saya curhat sedikit, bukan curhat ya, cerita ya, bahwa kemungkinan bentuk soalnya karena yang menentukan soal UTS bukan saya, kemungkinannya bisa jadi tidak seperti yang sudah kita lakukan atau kita kerjakan selama 7 minggu pelajaran terakhir gitu ya. Bisa jadi nanti soalnya juga lain gitu, bentuk soalnya juga lain. Sekali lagi saya sampaikan metodenya kemungkinan sama teman-teman. Paling ya pakai sum if, pivot gitu ya, lalu VLOOKUP, pakai if dan sebagainya. Maka dari itu aja teman-teman, pastikan bahwa teman-teman mampu menggunakan masing-masing formula itu dalam berbagai jenis. Yang penting sih gini, mampu menggunakan formula dan tahu itu tujuan formulanya untuk apa gitu ya. Jangan kita cuma melihat contoh saja dari misalkan kunci jawaban, tapi kita tidak tahu misalkan, oh VLOOKUP ini gunanya untuk apa misalnya. Oh if ini gunanya untuk apa. Jadi ketika kita menghadapi ujian sendirian gitu ya, kita jadi bingung gitu. Ini untuk masalah seperti ini pakai apa gitu misalnya. Maka dari itu teman-teman nanti perlu memahami selain bagaimana menggunakan formula juga apa tujuan atau fungsi dari masing-masing formula itu sendiri ya. Nah, yang saya usulkan menjadi soal UTS bukan soal yang tadi ya, tapi jenisnya mirip-mirip seperti yang tadi. Oke. Atau juga mirip dengan yang sebelumnya sudah kita kerjakan ya, 3 minggu di minggu ke-6, ke-5 dan sebagainya. Dan karena teman-teman, saya kan ada grup kecil ya antara pengajar CABK ini. Saya bikin grup kecil dan soal saya memang banyak dipakai sama teman-teman dosen yang lain gitu kan. Dan kemungkinan udah dapat info sih teman-teman yang lain juga, mungkin ada sekitar 6-9 pengajar itu di teman-teman saya itu menggunakan soal jenis yang saya buat juga untuk diusulkan ke dosko gitu ya. Jadi kemungkinan probabilitasnya terpilih tinggi nih, tapi kan nggak tahu ya. Keputusan itu ada di dosko. Jadi ya saya berharap sih teman-teman dapat soal yang sudah teman-teman familiar bentuknya gitu ya. Oke, ada yang ditanya nggak teman-teman terkait dengan UTS? Sebelum kita masuk ke soalnya. UTS nanti pakai hash ya, Pak ya? Biar aman Iya, gitu. iya pakai hash. Oh iya, saya lupa nanya juga. Teman-teman udah pada ngerti belum penggunaan hashnya? Sebelumnya udah diaplikasikan belum di semester-semester sebelumnya? Waktu ujian Aplikom, Pak. Sudah bisa mengerjakan menggunakan hash lagi atau membuat hash lagi? Sudah, Pak. Udah bisa ya. Nah, mudah-mudahan nanti yang bisa ngasih tahu teman-teman yang belum bisa, kan itu mau nggak mau semuanya harus melalui itu gitu ya. Dan saya juga belum mempelajari nih karena jujur saya baru pengalaman pertama mengajar di kampus TAN dengan apalagi metodenya WFO lagi PJJ seperti ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya nanya spesifik ke soalnya tadi. Oke, saya share screen sedikit ya.
Nah, tadi yang kita pelajari atau yang coba kita kerjakan ini ya. Coba saya mau tanya dulu dari siapa yang mau perwakilan, Mbak saya sebutin aja deh. Mas Adam Naufal tadi sampai selesai nggak Mas? Selesai, Pak. Selesai ya, Alhamdulillah. Ada sulit nggak Mas di mana tadi di antaranya? Yang paling sulit mungkin menurut Mas Adam. Ya, mungkin yang simulasi sejajar sih, Pak. Karena apa ya, Kak, cari-cari dulu angkanya. Gitu ya. Tapi overall bisa ya kayaknya Mas Adam ya. Ya, bisa mungkin, Pak. Oke ya, mudah-mudahan bisa juga nanti pas UTS ya. Random lagi ya, saya coba tanya ya. Mungkin siapa nih? Mbak Falihah. Ada Mbak Falihah? Hadir, Pak. Hadir. Sampai selesai nggak tadi? Mbak? Enggak yang di simulasinya. Sampai nomor berapa tadi Mbak? Masuk nomor 4, Pak. Masuk nomor 4, berarti nomor 5 belum sampai ya? Iya. Oke, itu persediaan. Ada kendala nggak Mbak selama 1 sampai 4 tadi? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Yang lama kira-kira tadi di proses mana Mbak yang paling makan waktu? Tadi saya kendala di awal-awalnya soalnya format payroll filenya nggak bisa saya baca, jadi mesti saya convert dulu. Sisanya nggak ada sih, Pak. Jadi kalau dihadapkan dengan soal seperti ini harusnya nggak masalah Mbak ya? Amin. Oke, selanjutnya saya tanya lagi ya. Mbak Intan Zahra Fadila ada? Hadir, Pak. Oke. Gimana Mbak? Tadi sampai selesai nggak Mbak? Selesai, Pak. Tapi yang senior juniornya itu agak bingung, nggak bisa. Senior junior ya? Oke. Yang lain nggak ada Mbak? Iya. Bisa semua? Sama itu yang del-del itu, Pak. Del ya? Jadinya pakai copy paste. Copy paste apanya tuh caranya tadi? Dibuka lewat itu notepad. Notepad Terus di copy. di-copy. Oh jadi text to column itu ya? Iya. Oke ya nggak masalah ya. Berarti yang penting kan ketika ada masalah tahu penanganannya gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Intan ya. Saya tanya lagi selanjutnya. Siapa nih? Mas Muhammad Aditya Kusuma Istadi. Saya lupa panggilan siapa Mas? Mas Adit ya? Iya Pak Adit Pak. Oke Mas Adit, gimana tadi Mas selesai nggak Mas? Selesai Pak. Selesai ya. Yang paling menantang yang mana Mas? Soalnya. Sama kayak Adam tadi Pak di simulasi sejajarnya Pak. Yang nomor 5, apa 4? Yang kelima Pak. Kelima. Yang neraca saldonya ya. Iya Pak. Oke, itu soalnya apa ya? Langkah terakhir gitu ya. Ketahuan kalau nggak balance gitu ya. Oke, makasih Mas Adit. Selanjutnya saya coba tanya lagi nih, Mbak Putri Rahayu Insani. Saya, Pak. Silakan Mbak. Gimana tadi Mbak? Selesai nggak? Bisa. Tapi yang nomor 5, saya bingung nomor 5, Pak. Jadi yang nomor 5 nggak selesai. Nomor 5 nggak selesai ya? Oke. Lupa caranya nomor 5. Oke, nggak apa-apa ya. Itu memang spesifik di itu ya, spesifik di topiknya ya. Bukan masalah teknis ya. Harusnya kalau nomor 5. Kalau yang soal selanjutnya, sebelumnya kan saya sudah jelaskan gitu ya. Misalnya debit kas itu dari mana aja gitu ya. Saya asumsikan sih masih ingat gitu ya. Kalau nggak ingat berarti ya bukan masalah teknis mudah-mudahan, tapi masalah proses bisnisnya aja gitu ya. Mudah-mudahan. Iya, Pak. Yang ini selesai Mbak. Bawah ini. Udah, itu udah, Pak. Ya, ini gampang ya. Oke, makasih Mbak Putri Rahayu Insani. Selanjutnya Mbak siapa nih Mbak Sania Nurul Iqomah. Tadi belum selesai Mbak ya? Iya, Pak. Belum selesai. Sampai nomor berapa tadi Mbak? Kalau boleh tahu. Tadi sampai nomor 5, Pak. Sampai nomor 5. Yang bawah itu kayak nomor 1, nomor 2. Tapi tanggalnya tuh nggak bisa dibagi bulan gitu. Terus jadi nggak selesai. Oke, berarti nggak bisa ngebagi bulannya gitu ya. Saya ada bikin di YouTube, ada tuh saya buat videonya yang khusus untuk menangani bulan ya.
Nanti mungkin bisa dicek tuh Mbak. Mudah-mudahan kalau nggak ada nanti saya coba cek lagi deh. Kalau nggak salah udah ada saya buat ya. Soalnya itu ada yang nanya salah satu mahasiswa, jadi saya buat ini video di playlist di YouTube ya. Ada harusnya yang bulan. Oke, ada lagi Mbak Sania yang sulit tadi sepanjang mengerjakan satu job? Eh, apa ya? Mungkin yang di simulasi sejajarnya itu Pak, kayak yang di nomor 4 kesediaan saya tuh ada yang negatif gitu, jadi agak bingung. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi masalah teknis nggak ada masalah, Mbak. Maksudnya harus menggunakan apa, if atau VLOOKUP gitu. Oh, Bisa alhamdulillah ribet. sih kalau caranya udah kebayang, cuman mungkin masih kurang banyak latihan aja Pak. Oke, apa ya. Jadi penting juga ya kalau teman-teman misalnya tahu, oh masih kurang pahamnya di mana gitu ya. Jadi sehingga bisa diperdalam lagi materi di situ atau latihannya. Selanjutnya saya mau coba tanya Mbak Wara Maheswari. Iya, Pak. Selesai nggak tadi, Mbak? Nggak selesai, Pak. Saya baru nyampe nomor 4 kan mau pakai pivot table, tapi pivot table saya nggak bisa tadi, Pak. Oh gitu. Oke. Nomor 4 tadi mau pakai pivot table, tapi pivot table-nya nggak bisa gitu ya. Jadi nomor 5, 2 di bawah ini belum ya? Iya, belum juga, Pak. Terus juga simulasi sejajar yang nomor 5 saya juga kurang ngerti. Oke, nggak apa-apa. Nomor 1 sampai 3 gimana, Mbak? Udah, Pak. Bisa, Pak. Cuman tadi emang kendalanya di komputernya sih, Pak. Not responding terus. Gitu. Nah, itu mungkin juga perlu diantisipasi teman-teman ya. Yang kayak gitu kan kemungkinan terjadi di ujian ya ada aja gitu ya. Terus apa namanya? Nggak ada toleransi juga kalau teman-teman tiba-tiba misalnya komputernya ngehang, apakah ada toleransi dari dibanding dengan mahasiswa yang lain? Menurut saya sih susah ya untuk dapat sistem atau toleransi seperti itu ya. Maka perlu disiapkan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang tadi mengalami misalnya kendala error apa keberatan laptopnya, mungkin bisa dicoba pada saat ujian nanti, misalnya aplikasi-aplikasi lain di close dulu. Khususnya mungkin Google Chrome ya. Google Chrome cukup berat untuk kinerja RAM kita gitu ya, karena dia makan RAM cukup banyak gitu. Atau mungkin tips-tips aja yang bisa teman-teman lakukan. Oke, makasih Mbak Wara. Ada lagi Mbak? Iya, Pak. Udah sih, Pak. Udah, oke. Selanjutnya saya mau saya mau minta volunteer teman-teman siapa yang kira-kira mau mengerjakan ini atau menjelaskan ini nomor 1 deh. Udah? Kalau enggak saya tunjuk nih. Oke. Ini enggak ada ya. Oke, saya mau tunjuk deh. Mbak Arini Ambalika bisa Mbak di share screen? Nomor 1 tadi selesai kan Ya, Mbak? Pak. Selesai, Pak. Oke, alhamdulillah. Silakan Mbak. Ya, Pak. Sebentar. Udah muncul belum, Pak? Share screen-nya. Sudah, jelas. Terima kasih. Oke. Jadi, pertama tadi kan soalnya masukkan data-data itu ya, Pak. Ya. Itu tinggal impor aja purchase, sell, sama payroll-nya tadi kan formatnya Del. Itu tinggal di drag aja ke Excel-nya kalau saya tadi gitu. Terus habis itu lakukan pengujian apakah ada nomor PO dan nomor invoice yang tidak sesuai urutan. Sejauh ini saya tadi ngeceknya itu yang nanti dulu nomor 2 nanti yang lain. Nomor 2 nanti yang lain. Nanti. Nomor 1 aja dulu ya. Oke. Ya. Bisa disimulasikan nggak Mbak sekalian? Ya, nomor 1 tadi gitu Pak. Drag-nya gimana coba? Oh iya bisa Pak. Lain yang lihat. Misalkan di sheet yang kosong gitu ya. Jadi file Excel baru juga boleh. Bentar, Pak. Tadi itu saya ngedragnya gini Pak. Bentar.
Ini saya langsung drag ke sini Pak, ke Excel. Kayak gini. Nah, jadi langsung muncul gini Pak, waktu saya drag tadi. Oke. Oke. Nggak ada masalah ya dengan cara seperti itu ya? Nggak ada Pak. Oke, Terus mudah-mudahan nggak ada. kan udah di Excel ya Pak, langsung Oke. di copy-copy aja. Oke, oke. Terima kasih Mbak Arini Ambalika. Nah, panggilan siapa Mbak? Saya lupa Mbak. Ya, hari ini Pak. Mbak Arini. Oke, makasih Mbak Arini. Ya, itu mungkin Ya, bisa teman-teman juga sama-sama Pak. bisa lihat ya, seperti di drag itu juga bisa jadi alternatif teman-teman. Kalau Excel-nya bisa ya, tentu nanti tergantung sama Microsoft Excel masing-masing ya. Kalau Excel-nya yang agak jadul mungkin di drag seperti itu nggak mau ya. Mungkin ya, saya juga tidak nggak tahu gitu ya, karena saya nggak nyoba di seluruh versi Excel ya, masing-masing. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, saya minta teman siapa ya? Mbak Vivi Devianti. Belum kan tadi ya Mbak Vivi ya? Halo Mbak. Oke, bisa share Mbak. Nomor 2 tadi selesai kan Mbak? Iya. Mbak Vivi, oke. Bisa di-share supaya teman-teman mungkin Mbak Vivi menggunakan metode yang unik. Bisa teman-teman lain contoh. Silakan Mbak, untuk nomor 2. Nggak keluar ya Mbak? Halo, nih saya atau Mbak Vivi nih punya kendala koneksi nih. Yang lain gimana? Bisa ngeliat nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Kayaknya Mbak Vivi ada masalah koneksi ya Mbak ya? Kita alihkan aja teman-teman ya. Bisa lama ini ceritanya kalau ini. Oke, saya alihkan ke Mbak Vivi. Keluar nih Mbak Vivi. Oke. Oke, selanjutnya mungkin untuk menggantikan Mbak Vivi nomor 2, saya minta tolong ke siapa ya? Mbak Lilin deh. Silakan Mbak Lilin. Ah, ini Mbak Vivi datang lagi. Maaf Mbak Vivi ya, kayaknya ada masalah koneksi ya, digantikan ke yang lain ya. Maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini saya, Pak. Ya, selesai nggak Mbak tadi nomor 2 Mbak? Iya, selesai. Oke, silakan Mbak. Ya. Izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Bisa nggak share screen saya? Udah muncul, Pak. Sudah. Untuk nomor 2 itu kan melakukan uji apakah nomor pesanan itu udah urut atau belum. Itu dipisahkan dulu nomor pesanannya itu dengan formula write gini Pak. Terus Oke. Nah, setelah semuanya terus melakukan ujinya itu dengan rumus ini M3 nomor setelahnya dikurangi nomor sebelumnya sama dengan 1. Terus nanti muncul true or false. Nah, di sini itu semuanya true, jadi semuanya udah urut. Oke, berarti nggak ada masalah ya Mbak ya? Enggak, Pak. Oke, terima kasih Mbak Lilin. Yang lain ada tanggapan? Mungkin dengan mau cerita caranya sendiri yang berbeda. Oh ya, tadi saya lupa cerita ya, untuk soal nomor 1 untuk yang
file yang .del itu seharusnya bisa diartikan sebagai file teks ya. Jadi nanti apa importnya disamakan dengan file CSV dan sebagainya gitu ya. Namun nanti delimiternya harus dilihat apakah koma atau tab atau yang lain gitu ya. Nanti balik lagi ke nomor 2 teman-teman. Udah benar tadi ya Mbak Lilin ya, nggak ada masalah sama sekali ya di urutan nomor purchase order dan invoice. Kalau teman-teman yang lain ada menemukan masalah silakan, atau menemukan cara yang lebih ajaib silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Mas Maulidi Iqbal. Silakan Mas Maulidi Iqbal nomor 3. Baik, Pak. Udah kelihatan ya? Belum Mas di saya. Atau yang lain gimana? Akhirnya sudah. Oke. Yang nomor 3 itu kan ngecek petugas yang melakukan transaksi. Nah, itu saya pakainya VLOOKUP. Untuk rumus VLOOKUP-nya itu local value-nya pakai kode petugasnya, kemudian tabel untuk referensinya itu pakai di yang referensi. Terus kita ambil yang kolom keempat, terus kemudian dikasih false. Jadinya nanti itu keganti Mas lookup value-nya tadi. ya. Jadinya nanti kayak gini Pak. Untuk yang sales sama. Sudah, ada masalah nggak Mas? Nggak ada Pak. Saya masalahnya di yang nomor 4. Oke, nanti kita transfer masalahnya ke yang lainnya. Nanti bisa kita tanya ke teman yang fasilitas nomor 4. Oke, teman-teman ada yang punya cara lain mungkin yang ada prosedur tambahan untuk soal nomor 4 ini? Silakan. Udah? Oke, kalau saya lihat dari apa yang dilakukan Mas Iqbal ya, Mas Iqbal panggilannya. Tadi menguji apakah yang terkait dengan utang dan piutang, ada utang dan piutang itu senior atau junior. Namun di situ belum ada prosedur pengujian apakah senior yang dimaksud di departemen tersebut gitu Mas. Kalau nggak salah saya ada buat satu jebakan itu, dia memang senior, misalkan di purchase gitu ya, tapi dia senior di penjualan gitu ya, departemen penjualan. Sedangkan di soalnya itu kan petugas senior di departemen masing-masing gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan nanti teman-teman. Barangkali ada soal yang menuntut teman-teman untuk lebih teliti seperti itu gitu ya. Ada pertanyaan? Pak dimengerti Mas Iqbal ya? Bisa Pak. Kelewat nggak baca itunya. Oke, sekarang coba mungkin Mas Iqbal bisa contohkan. Bagaimana cara mengeceknya itu di departemen purchase atau sales? Di share screen Mas ya. Berarti pakainya sama ya Pak ya, VLOOKUP juga? Ya, silakan Mas.
ini Pak. Ya, bisa di-filter ya. Ada nggak yang selain purchase? Nah, ada kan tuh yang sales ya. Iya, ada yang salah. Gitu ya. Nah, itu perlu dicatat juga berarti ya. Di situ saya nggak berikan apa ya instruksi lebih jelas seperti apa mencatatnya gitu ya. Ya, pokoknya dicatat aja sesuai dengan itu mungkin di sheet baru atau di mana gitu ya. Di sana kan yang diperintahkan nomor 3 catat tanggal PO-nya dan nomor PO-nya untuk transaksi yang bermasalah. Misalnya tadi itu ya, difilter, boleh difilter gitu ya, atau boleh pakai macam-macam yang lain lah. Di copy aja nanti disimpan mungkin nanti ada kertas kerja sendiri di Excel-nya. Oke. Terima kasih Mas Iqbal. Kira-kira seperti itu ya. Baik Pak. Nih, kita move on ya ke soal nomor 4. Soal nomor 4 udah mulai menantang nih. Coba saya tanya dulu ke Mas Muhammad Iqbal, Mas Iqbal juga. Tadi selesai nggak Mas nomor 4 Mas? Selesai Pak, tapi kayaknya nggak tahu benar apa salah Pak. Coba dulu Mas, silakan Mas. Coba Banyak ya. temannya yang mau nanya nih tadi. Window. Ini yang ini ya Pak nomor 4 ya? Iya, iya. Ya. Jadi ini dari referensi barang. Ini juga dari referensi. Terus nilainya dikali di sini. Kalau ini dari pivot table di yang purchase. Oke. Pivot table purchase. Yang ini yang HPP dari pivot table sales tapi dikali sama harga pokoknya, harga purchase-nya. Oke. Di ini diambil. Ada yang minus itu jangan-jangan saya salah soal tuh. Yang lain kayak gitu juga nggak? Persediaan akhirnya minus nggak? Iya, nah Iya, ini Pak. juga, iya Pak. Ya saya takutnya salah soal. Saya bikinnya tadi malam 1:30 ini soalnya. Nahan ngantuk. Suka minus di bagian itu. Begitu juga ya, berarti mungkin soalnya yang salah ya. Iya Pak. Oke. Untuk nilai-nilainya udah pakai dihitung Mas ya, pakai pivot itu ya, nilai-nilai di pembelian, di HPP dan sebagainya. Persediaan tinggal Iya Pak. Ini pakai pivot terus di VLOOKUP gitu Pak, dari pivotnya. Oke. Ya, HPP. Kalau teman-teman yang punya jawaban lain, jangan-jangan ada yang nggak minus gitu. Pak, saya ingin Pak. Oke, silakan tuh. Siapa tuh yang mau volunteer? Terima kasih Mas Saya nggak Iqbal ya. minus Pak. Oke, silakan Mbak. Oh, di persediaan akhir saya nggak minus, cuman di neracanya nggak balance Pak. Oh gitu ya. Kalau Mas Iqbal balance? Enggak juga Pak saya Pak. Enggak juga ya. Nanti neraca mungkin akhir. nanti mungkin habis ini saya coba kerjain dari ulang deh ya. Oke, makasih. Tadi tentu pivot itu salah satu pilihan yang diambil oleh Mas Iqbal ya untuk mengerjakan tadi ya. Atau cara lain kalau saya menggunakan sum if. Tadi kalau pivot itu kan kelemahannya dia datanya nggak bisa langsung dimasukin ke dalam itu ya, di dalam tadi urutan tabel persediaan yang sudah di template gitu ya. Nah, jadi makanya tadi Mas Iqbal setelah di pivot harus di VLOOKUP lagi. Nah, kalau ingin menghemat waktu mungkin teman-teman bisa menggunakan sum if. Langsung sum if ke purchase-nya. Tapi bebas ya, sekali lagi cepat atau lambat itu kan tergantung dari masing-masing ya. Jangan-jangan pakai sum if malah tambah lambat gitu ya karena kurang terbiasa menggunakannya. Jadi saya bebaskan metodenya. Oke, selanjutnya terakhir nih soal nomor 5. Apa nih? Soal nomor 5. Siapa yang mau volunteer soal nomor 5? Yang udah sampai nomor 5 kayaknya nggak banyak soalnya nih. Anyone? Mas Genta deh.
Ya, Pak. Sampai nomor 5 tadi, Mas? Iya, nomor 5. Ini nggak balance ya? Atau balance? Coba share screen ya. Oke, silakan Mas. Nomor 5. Ini saya kasnya dari pivot. Kas masuk dari sales. Sales ini 83 ditambah saldo awal. Kemudian kas keluar dari pivot yang purchase 19826. Dan selisihnya ini 1610. Kemudian piutang ini dari pivot yang sales. Ini piutang 3579. Kemudian persediaan ini persediaan awal ditambah dari sheet persediaan yang dibeli 82562 tambah hasilnya 115.630. Dan persediaan keluar dari sales dari sini, dari HPP ini ada persediaan keluar 59942. Dan utang dari purchase ini 2736. Kemudian penjualan dari pivot ini 86905. HPP dari persediaan ini 59942. Dan beban gaji saya pivot dari payroll ini di pivot dan totalnya 16.200. Terus yang ekuitas ini saya menyeimbangkan gitu, Pak. Oke. Ya, karena nggak balance ya. Jadi mohon maaf mungkin soalnya kurang sempurna teman-teman ya. Terima kasih untuk menunjukkan kesalahan. Oke, salah satu ada yang perlu dikritisi nggak dari pekerjaan Mas Genta yang lain? Yang kurang-kurang nggak? Kas kreditnya kenapa tuh? Silakan Mas. Kas kredit. Kalau saya kas kreditnya itu saya tambah sama payroll. Oke, sorry. Gimana, diterima nggak Mas Genta? Masuk. Nggak tahu, ini bayarnya cash. Berarti iya sih. Gitu ya? Mestinya nggak ada selisih ya? Ya, belum masukin yang payroll. Oke. Tapi nanti jadinya nggak balance waktunya saya. Ya, oke. Nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya, nggak balance. Oke. Ya Mbak, silakan Mbak. Kalau ada mau ke toilet nggak usah izin-izin ya. Silahkan aja. Oke, terima kasih Mas Genta. Jadi kalau teman-teman kompak nggak balance berarti yang salah ada di saya gitu ya. Mohon maaf sekali lagi. Ada lagi yang perlu ditanya teman-teman? 4 atau 5? Itu kayaknya yang bikin nggak balance itu persediaan awalnya, Pak. Kalau persediaan awalnya itu pakai yang ikut seperti yang di saldo awalnya 2019, balance, Pak. Tapi kalau yang pakai referensi barang jadi nggak balance, Pak. Iya, jadi kemarin saya random, memang saya udah curiga itu tuh. Kemarin saya soalnya ngopinya di waktu yang berbeda, sedangkan random generator Excel itu kita enter sedikit langsung random lagi gitu ya. Jadi randomnya otomatis kalau Excel. Ya saya curiganya itu, makanya saya udah mau ngebenerin itu nanti buat soal selanjutnya. Oke, makasih Mas Haidar ya. Lebih luar biasa lagi nih tahu di mana salahnya gitu ya.
Oke, kalau teman-teman mau coba yang tadi nggak balance, coba di tabel referensinya persediaan awalnya diganti dengan persediaan awal yang di sheet persediaan gitu Mas Haidar ya. Iya Pak, jadi sesuai Oke. yang di sheet awal situ Pak. Oke, itu boleh dicoba teman-teman. Nanti kalau itu balance berarti harusnya balance ya Mas Haidar ya. Coba mungkin Mas Haidar di mute ya. Bisa di share aja coba. Ya, Coba ini, kalau Pak, dibenerin sebentar, seperti apa. Silakan di share. Sebentar Pak. Nah, sudah kelihatan Pak. Nah, ini Sudah, kalau sudah. saya pakainya total pembelian ditambah sama saldo yang 2019, jadinya bisa balance Pak. Ya. Jangan kalau sebelumnya itu saya pakai total yang referensi, yang perhitungan saya di sheet ini, yang jadinya tuh 30.000. Jadi yang awalnya kan 33.000, kalau yang di sebenarnya kalau pakai referensi barang kan 30.000. Ya, Jadi ya. 3.000. Nah, kalau gitu jadinya nggak balance. Ya, betul, betul. Nah, teman-teman bisa coba mungkin ke sheet persediaan Mas Haidar, bisa kita contohin ke teman-teman yang lain. Ya. Nah, bentar. Nah, di kolom kuantitas persediaan awal yang versi perusahaan itu di copy menjadi kolom persediaan versi auditornya. Jadi itu mengkoreksi tabel referensi barang ya. Gimana Pak? Ya, coba lihat tabel referensi barang untuk kuantitas. Tabel referensi barang, iya. Ya. Nah, ini mungkin ada yang berbeda sininya ya. Gitu ya Mas Haidar ya? Iya Pak, jadi kalau kita pakai persediaan awalnya pakai referensi barang, nggak balance Pak. Jangan kalau kita persediaan awalnya itu kita pakai yang ini, sesuai yang Ya. versi perusahaan, kita balance. Karena beda ya. Iya, Gitu beda ya. Pak. Nah, makanya mungkin teman-teman bisa dicoba persediaan awalnya menggunakan kuantitasnya ya, menggunakan yang di tabel perusahaan ini gitu ya. Iya Pak. Jangan pakai yang di tabel referensi barang. Oke, seperti itu koreksinya teman-teman. Nanti bisa dicoba lagi apakah dapat menghasilkan raca saldo yang balance atau tidak. Kalau sudah balance harusnya masalah utama datanya sudah teratasi. Kalau masih belum balance mungkin ada masalah lain yang perlu diperbaiki. Gitu. Oke, makasih Mas Haidar. Ada lagi teman-teman yang lain untuk didiskusikan? Oke, sekarang saya mau minta tolong yang bonus, soal bonusnya, nilai penjualan per bulan dan nilai pembelian per bulan sekaligus aja nih dua ya, karena kayaknya cenderung sederhana. Saya minta tolong sama Mbak Rikal, Laura Ginting. Selesai nggak Mbak tadi sampai yang situ nggak? Ini ada masalah, saya itu nggak bisa buat bulannya. Oke, nggak bisa buat bulannya ya? Halo Pak. Iya Pak. Ada nggak teman yang lain yang punya solusinya? Diganti ke Mons dulu Pak. Coba silakan Mbak, kalau mau unjuk gigi, saya persilakan. Coba ya Pak. Ya. Udah kelihatan belum ya Pak? Sudah, silakan. Nah, kan awalnya kalau di Excel saya kan kayak gini. Nah, terus saya buat jadi seperti ini. Jadi Mons, terus ke A2, terus diubah ke general. Nah, terus nanti muncul ke pivotnya itu, mana ya? Oh ini. Begini, coba ya. Nah, kan kalau di awal kan tadi nanti dia sesuai tanggal. Kalau sesuai ini nanti. Oke. Terus. Nah, terus yang satu saya manualin dari Januari, Februari gitu, Pak. Cocok ya. Itu bisa jadi salah satu alternatif ya. Jadi
manakala misalnya Excel-nya tidak apa ya, biasanya ada Excel yang otomatis tuh, nanti ketika kita meletakkan tanggal PO ini di row label, dia ada pilihan sendiri. Bisa ketika ditekan tanda tambah ini, dia bisa milih, oh bisa difilter per bulan misalnya. Kalau cara manualnya seperti ini bisa juga gitu ya. Jadi dikeluarin dulu month-nya, dia menggunakan formula month misalnya. Ya seperti itulah kira-kira. Iya Pak. Sales-nya sama kayak gitu juga. Ya, sama persis. Makanya saya minta sekaligus. Ada pertanyaan, teman-teman? Balik lagi, kalau ingin mempelajari lagi, saya sudah buat videonya di YouTube. Harusnya udah ada di playlist yang sudah saya share di grup deskripsi WhatsApp ya. Oke. Saya buka lagi teman-teman pertanyaan apabila ada yang mau dibahas lebih lanjut. Teman-teman mungkin kurang memahami di bagian mana? Di VLOOKUP kah? Atau di SUMIF? Atau di ya mana aja silakan. Saya mau gali informasi ya. Karena kalau nggak ada yang nanya, saya asumsikan berarti sudah nggak ada masalah nih. Tinggal paling nanti kendalanya di pemahaman proses bisnisnya. Apabila soal UTS-nya apa ya, spesifik gitu proses bisnisnya. Udah? Oke, kalau nggak ada, saya asumsikan teman-teman mungkin sudah paham ya. Nanti mungkin mohon teman-temannya yang sudah bisa di-share ke teman-teman yang lain. Kalau nanti ada yang di pertengahan perlu ditanyakan kepada saya sangat terbuka. Teman-teman mau WhatsApp jam berapa aja, tidak ada masalah gitu ya. Paling nanti kalau jam 3 pagi balasnya habis subuh gitu ya, nggak langsung saya balas misalnya. Atau kalau teman-teman nanti butuh sesi intensif lagi, sesi Zoom lagi, mungkin mau bahas soal tertentu, teman-teman dapat paket soal dari mana, mau bahas dengan saya, silakan, saya terbuka. Nanti kita tinggal atur aja jadwalnya. Sekarang saya kebetulan lagi training, jadi cenderung free gitu ya, asal tidak jam 8 sampai jam 2 sampai jam 3 harusnya. Tapi saya break dari jam 10 sampai jam 12, jadi sangat free. Jadi kalau teman-teman mau ada sesi khusus, saya persilakan. Gitu. Terakhir teman-teman, sebelum saya tutup kuliahnya, saya berikan pesan teman-teman, berikan doa teman-teman supaya sukses di UTS-nya. Ini tinggal sedikit lagi ya, sedikit lagi sampai teman-teman keluar dari STAN gitu ya. Mudah-mudahan keluarnya bukan karena hal negatif, tapi dengan cum laude gitu misalnya ya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.